Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Michael Juliano. Saya bersama dua rekan saya yaitu Yeni Isniali dan Elvira Nurulanda. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi instrumen keuangan. Baiklah, kita akan masuk kepada topik pembahasannya. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai definisi instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan kontrak yang mengakibatkan timbulnya aset keuangan bagi satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya. Instrumen keuangan perusahaan akan terlihat di dalam laporan keuangan sebuah entitas. Oleh karena itu diperlukan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan terhadap instrumen keuangan yang dapat memberikan informasi yang menggambarkan kinerja entitas dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan di dalam pengambilan keputusan. Di dalam instrumen keuangan terdapat standar yang mengaturnya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 71 memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Standar yang mengacu kepada International Financial Reporting Standard atau IFRS 9 ini menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Selain mengenai klasifikasi aset keuangan, salah satu poin penting PSAK 71 adalah soal pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Standar baru ini mengubah secara mendasar metode penghitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tak tertagih. Jika berdasarkan PSAK nomor 55, kewajiban pencadangan baru muncul setelah terjadi peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar atau insured loss. PSAK 71 memandatkan korporasi menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Baiklah, selanjutnya ada klasifikasi instrumen keuangan. Yang pertama, aset keuangan. Yang kedua, liabilitas keuangan. Dan yang ketiga, derivatif yang melekat. Pengakuan awal. Yang pertama, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Yang kedua, pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.1.1/4.1.5 dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 5.1.1/5.1.3. 3. Ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.2.1 dan 4.2.2 dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 5.1.1. Lalu selanjutnya ada pengukuran awal. 1. Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur sebesar nilai wajar dan biaya-biaya transaksi menjadi expense. Yang kedua, aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Yang ketiga, jika entitas menggunakan akuntansi, tanggal penyelesaian untuk aset yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka aset tersebut diakui pertama kali pada nilai wajar pada tanggal transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kas. Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas adalah aset yang paling liquid yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Kas dibahas dalam instrumen keuangan karena tidak ada standar khusus yang terkait dengan kas. 1. Kas terdiri atas A. Uang kartal yang tersimpan di dalam entitas. B. Uang yang tersimpan di dalam rekening bank.
C. Setara kas. Yang kedua, ada guna kas. A. Sebagai alat pembayaran untuk aktivitas operasi perusahaan tanpa pembatasan atau aset lancar. Ya, B. Digunakan untuk tujuan tertentu sehingga tidak bebas untuk digunakan. C. Kas yang disimpan untuk tujuan tertentu tidak boleh dianggap kas tapi diklasifikasikan sebagai dana cadangan atau aset tidak lancar. Yang ketiga, setara kas. Setara kas termasuk kategori instrumen keuangan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid. Agar dapat diklasifikasikan dalam setara kas, harus memenuhi karakteristik. Dapat dikonversi menjadi kas pada jumlah tertentu tanpa risiko perubahan nilai dan jatuh temponya sangat dekat. Yang keempat, compensating balance. Entitas yang melakukan perjanjian dengan bank terkait dengan pinjaman atau kredit. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pinjaman yang diberikan tidak dapat diambil semua, namun harus menyisakan saldo minimum dalam rekening bank tersebut. Pelaporannya dalam laporan keuangan disajikan terpisah, dapat sebagai aset lancar maupun tidak lancar, tergantung lamanya waktu pinjaman. Jika pinjaman jangka panjang, maka disajikan sebagai aset lancar. 5. Bank overdraft. Kondisi di mana jumlah cek yang ditarik dalam rekening melebihi saldo kas. Bank overdraft diklasifikasikan sebagai utang dagang atau account payable jika jumlahnya material disajikan tersendiri. Yang keenam, pengendalian kas. Kas adalah aset yang paling liquid, mudah diselewengkan, oleh karena itu harus dikendalikan. Perlindungan terhadap kas dapat dilakukan secara fisik maupun perlindungan yang untuk menjaga agar kas tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak seharusnya. Bentuk pengendalian terhadap kas. Terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran. Pihak pengelola dengan pencatatan pihak pengguna dan pembayar. Tingkat pemisahan disesuaikan dengan kebutuhan entitas. Utamanya harus ada cross check dan kontrol dari pihak lain sehingga penyalahgunaan wewenang dapat dihindari. Yang kedua, penggunaan lemari besi atau brankas dan ruang tertutup dengan akses terbatas. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening berbeda. Selanjutnya, pengeluaran kas menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Selanjutnya, penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian catatan. Yang selanjutnya, penggunaan sistem dana kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas kecil. Lalu rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yeni Isneli. Pada Yeni saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Mika Juliana, yaitu bentuk pengendalian terhadap kas. Ada beberapa bentuk pengendalian terhadap kas, yaitu pertama adalah penerimaan dan pengeluaran kas itu menggunakan rekening yang berbeda. Nah, yang kedua itu adalah pengeluaran kas itu menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh dari pihak lain. Nah, yang ketiga itu adalah penggunaan sistem dana kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas kecil, yang mana kita itu sangat membutuhkan kali dana kas kecil supaya untuk pengeluaran hari-hari biasa itu bisa kita keluarkan dengan menggunakan kas kecil. Lalu yang keempat itu adalah rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank, yaitu rekonsiliasi untuk mencocokkan apakah benar transaksi-transaksi bank yang data transaksi bank yang kita miliki dengan data transaksi bank oleh rekening koran dari bank itu sama atau tidak.
Selanjutnya adalah sistem dana kas kecil, yang mana sistem dana kas kecil ini dibentuk untuk keperluan dalam jumlah yang kecil dan jumlahnya itu disesuaikan dengan kebutuhan entitas kita. Jadi kalau misalkan semakin besar dana kita, maka semakin besar pula dana kas kecil yang harus kita sediakan gitu. Nah, biasanya di dalam sistem dana kas kecil ini ada dua, yaitu sistem dana impres dan juga sistem dana fluctuating. Nah, dimana kalau sistem dana impres ini adalah setiap pengeluarannya itu harus ada bukti dan tapi tidak ada jurnalnya gitu. Nah, lalu yang kedua itu adalah setiap jumlah dana kas kecil itu berkurang, maka dia itu akan diganti terus dengan jumlah yang diganti dan itu jurnalnya itu dibuatkan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah setelah penggantian, maka saldonya itu, saldo kas kecil itu maka akan kembali seperti semula. Jadi berapa total dana kas kecil awal yang kita sediakan itu maka akan sama juga hasil dengan dana kas kecil di akhir saat kita jumlahkan. Lalu adalah fluctuating system, yang mana fluctuating system itu adalah jumlah dana kas kecil itu tidak ditetapkan dalam jumlah tertentu. Lalu saldonya itu bervariasi dari waktu ke waktu, jadi saldonya itu berbeda dari waktu ke waktu. Misalnya yang terakhir adalah misalnya dana awal kas kecil yang kita sediakan itu adalah 500.000, maka setiap bulannya itu diganti dengan jumlah yang sama tanpa memperhatikan jumlah yang terpakai, sehingga saldo kas kecil itu selalu berubah-ubah dan tidak tetap. Lalu adalah rekonsiliasi bank, yang mana tujuan dari rekonsiliasi bank ini adalah untuk mencocokkan antara pencatatan yang ada di perusahaan dengan pencatatan yang dilakukan oleh bank. Nah, biasanya rekonsiliasi bank ini adalah bertujuan untuk mengurangi potensi timbulnya perbedaan atau kesalahpahaman yang terjadi antara transaksi oleh perusahaan dan juga melakukan pencatatan yang ada di dalam bank. Kedua itu adalah penerimaan yang diketahui oleh entitas tapi belum disetor oleh entitas, atau sudah disetor tapi belum terlihat dalam rekening koran bank. Misalnya itu kayak penyetor bank, dia itu melakukan penyetoran bank pada tanggal 31 Januari, tetapi di rekening korannya itu tertulis pada tanggal 1 Februari atau pada tanggal 9 Februari gitu. Nah, jadi penerimaan ini harus ditambahkan ke dalam rekening bank karena kas tersebut kan sudah menjadi hak identitas gitu. Yang ketiga itu adalah pengeluaran yang dilakukan oleh bank namun belum diketahui oleh si entitas, kayak administrasi bank atau pembayaran angsuran atau telepon yang dilakukan dengan auto debit dari rekening bank gitu. Nah, yang keempat itu adalah pengeluaran dilakukan oleh entitas tetapi belum diambil oleh pemegang cek. Jadi entitas itu melakukan pengeluaran dengan pengeluaran cek, tetapi pemegang ceknya itu belum mencairkan cek tersebut. Maka cek itu disebut cek beredar atau outstanding cek. Nah, itulah adalah kesalahan pencatatan baik dari pihak bank maupun dari pihak perusahaan. Maka jika terjadi kesalahan ini, transaksi itu, nilai-nilai transaksi yang ada itu harus disertai dengan bukti. Jadi dari sanalah kita nanti tahu siapa yang benar, siapa yang salah dalam pencatatan gitu. Selanjutnya adalah instrumen keuangan piutang. Yang pertama itu adalah piutang dan pinjaman yang diberikan. Yang mana piutang itu adalah suatu klaim dari perusahaan kepada pihak lain. Yang mana jika kurun waktu piutangnya itu kurang dari 1 tahun, maka diklasifikasikan sebagai aset lancar. Yang mana jika kalau misalkan piutangnya itu lebih dari 1 tahun, maka diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Nah, bentuk klaim dalam piutang itu ada dua, yaitu pengakuan berdasarkan perjanjian tertulis atau hasil bayar, dan juga melakukan perjanjian atas komitmen tidak tertulis atau biasanya menggunakan faktur. Nah, biasanya berdasarkan perjanjian komitmen itu biasa penjualan yang disebut dengan piutang dagang. Selanjutnya adalah pengakuan awal piutang. Nah, piutang itu diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian di dalam kontrak piutang tersebut. Ini adalah biaya transaksi. Biaya transaksi itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh piutang. Metode pengakuan piutang. Metode pengakuan piutang ini terbagi menjadi dua, yaitu metode kotor atau gross method dan metode bersih atau net method. Yang pertama ialah metode kotor. Metode kotor ini ialah metode yang paling aman dan mudah digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dan diskon penjualan.
Metode ini mencatat piutang dan penjualan dalam jumlah kotor. Menurut metode ini, diskon penjualan hanya diakui dalam akun apabila pembayaran diterima dalam periode diskon. Yang kedua ialah metode bersih atau net method. Beberapa akuntan memandang bahwa diskon penjualan yang tidak diambil mencerminkan penalti atau denda yang ditambahkan pada harga yang ditetapkan untuk merangsang pembayaran dilakukan secepatnya. Namun dalam metode bersih, penjualan dan piutang dicatat pada harga bersih, dan setiap diskon yang tidak diambil kemudian didebit ke piutang usaha dan dikreditkan ke diskon penjualan yang hilang. Selanjutnya, penurunan nilai. Piutang pada setiap tanggal pelaporan harus dievaluasi apakah terdapat bukti objektif mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti objektif, maka akan diakui kerugian penurunan nilai. Ada beberapa contoh peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai, yaitu piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, bunga dan pokok tertunggak dalam beberapa kali termin pembayaran, pihak pemberi pinjaman memberikan kelonggaran akibat kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, dan peminjam dinyatakan pailit oleh pengadilan. Ada beberapa metode dalam penurunan nilai ini, yaitu penurunan nilai piutang dalam metode penghapusan langsung. Metode penghapus langsung ini ialah metode yang merupakan metode yang sangat sederhana dan lebih didasarkan pada suatu kenyataan daripada estimasi. Dalam penurunan nilai ini terdapat dua metode, yaitu penurunan nilai piutang dengan metode penghapusan langsung. Maksudnya ialah metode ini merupakan metode yang sangat sederhana dan lebih didasarkan pada satu kenyataan daripada estimasi. Pencatatan piutang tak tertagih dilakukan pada saat piutang tersebut diketahui secara pasti tidak dapat ditagih dengan mendebit akun beban seperti beban piutang sanksi atau beban piutang tak tertagih, serta mengkredit akun piutang usaha. Yang kedua yaitu penurunan piutang usaha dengan metode cadangan. Selanjutnya adalah penyajian dan pengungkapannya. Piutang dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar. Perusahaan menyajikan piutang dalam beberapa kategori seperti piutang dagang, piutang usaha, dan piutang lain. Pengungkapan piutang dalam laporan posisi keuangan cukup lengkap. Pengungkapan tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengungkapan kebijakan akuntansi, pengungkapan rincian piutang yang menjelaskan angka laporan keuangan pokok, serta menjelaskan lain yang material dan signifikan.